wabarakatuh. Saya Amelia Abna dari Tarjamah 5A. Dari berbagai materi morfologi yang ada, di sini saya akan membahas salah satunya, yaitu kelas kata. Kelas kata menjadi pokok pembahasan tentang bahasa. Kelas kata terbuka adalah kelas yang keanggotaannya ini bisa bertambah atau berkurang sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Kelas kata ini terbagi menjadi 3, yaitu nomina, verba, dan adjektiva. Nomina merupakan kata yang merujuk kepada suatu benda yang bersifat abstrak dan juga konkret. Kata benda ini tidak hanya merujuk pada suatu benda saja, tetapi nama seseorang, tempat, sifat, atau juga bisa binatang. Proses pembentukan kata benda ini itu terbagi menjadi dua, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar merupakan kata-kata yang merujuk kepada identitas suatu benda, yang dimana kata ini tidak bisa lagi diubah atau ditambahkan dengan imbuhan. Itu tidak bisa karena kata ini merupakan kata dasar yang menunjukkan pada identitas suatu benda itu. Contohnya yaitu meja, buku, atau kursi. Jadi contoh-contoh kata tersebut ini tidak bisa lagi ditambah dengan imbuhan. Jadi karena dari contoh itu nggak mungkin kata buku menjadi membuku atau kata kursi menjadi menkursi. Lalu selanjutnya nomina turunan. Nomina turunan ini nomina yang terdapat penambahan imbuhan atau disebut afiksasi. Jadi kata dasar sebelumnya ini pada nomina turunan ini terdapat penambahan imbuhan. Contohnya yaitu yang pertama, misalkan verba ditambah imbuhan an. Verbanya makan ditambah imbuhan an menjadi makanan. Lalu imbuhan pe ditambah dengan verba jual, jadi menjadi penjual. Lalu kata sifat bisa imbuhan pe ditambah dengan kata sifat bohong menjadi pembohong. Selanjutnya saya akan membahas mengenai verba. Jika tadi sudah dijelaskan mengenai nomina, maka yang selanjutnya yang kedua adalah verba. Verba disebut juga dengan kata kerja. Kata kerja merupakan kata yang menuju kepada suatu perbuatan. Di mana verba ini terbagi menjadi 2, yaitu verba transitif dan juga verba intransitif. Verba transitif merupakan kata kerja yang memerlukan pelengkap atau yang biasanya juga diikuti dengan subjek. Nah, kenapa memerlukan pelengkap? Karena kata kerja ini jika tidak terdapat pelengkap, maka kata kerja ini tidak jelas maknanya atau apa yang ditujunya. Maka diperlukan pelengkap. Contohnya yaitu kata memotong. Kata memotong ini memerlukan pelengkap karena apa? Karena jika tidak terdapat pelengkap, maka tidak jelas apa yang tujuannya memotong apa. Maka mungkin ditambahkan dengan kata buah. Jadi kalimat tersebut menjadi memotong buah, atau juga saya memotong buah. Maka kalimat tersebut ini mungkin bisa menjadi lebih jelas. Lalu selanjutnya ini yang kedua, verba intransitif. Verba intransitif ini merupakan verba yang tidak memerlukan pelengkap, berbeda dengan verba transitif. Verba intransitif ini sudah tidak lagi memerlukan pelengkap. Contohnya itu mungkin kata tidur. Kata tidur ini bisa menjadi kalimat saya tidur.
Kalimat saya tidur ini sudah jelas, tidak lagi memerlukan pelengkap seperti halnya verba transitif. Nah, lalu proses pembentukan verba ini terbagi menjadi dua, yaitu verba dasar bebas dan juga verba turunan. Verba dasar bebas merupakan verba yang berupa morfem dasar bebas. Contohnya yaitu kata makan, minum, duduk. Nah, jadi kata-kata tersebut ini merupakan morfem yang dasar, belum ada penambahan imbuhan atau yang lainnya. Lalu yang kedua ini verba turunan. Verba turunan ini yang verba atau kata kerja yang terdapat penambahan atau juga disebut dengan afiksasi, penambahan imbuhan. Lalu reduplikasi yaitu pengulangan dan juga gabungan kata. Nah, contohnya ini misalkan verba yang ditambah dengan imbuhan menjadi memakan. Nah, lalu misalkan contoh verba reduplikasi yaitu verba yang terdapat pengulangan seperti contohnya kata bangun-bangun. Mungkin kalau hanya verba saja yaitu bangun, tetapi terdapat reduplikasi yaitu pengulangan menjadi bangun-bangun. Lalu selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga yaitu adjektiva. Adjektiva bisa juga disebut dengan kata sifat. Kata sifat merupakan kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda bisa menjadi lebih spesifik. Kenapa? Karena kata sifat ini mampu menjelaskan kuantitas dan kualitas dari kelas kata tersebut. Lalu ciri-cirinya, ciri-ciri dari adjektiva. Ciri-ciri dari adjektiva yang pertama itu kata sifat ini terdapat penambahan imbuhan ter. Makna ter ini yaitu paling. Lalu contohnya yaitu mungkin tercantik atau terpintar. Makna ter ini yaitu paling, jadi seperti paling pintar atau paling cantik. Lalu yang kedua ini hampir sama, mungkin sama dengan yang pertama. Jadi yang kedua ini kata sifat ini terdapat penambahan kata paling atau kata sangat atau lebih. Contohnya yaitu mungkin lebih cantik atau sangat cantik atau paling cantik. Nah, yang ketiga ciri-ciri dari adjektiva yaitu kata sifat ini bisa diperluas dengan proses pembentukan kata baru. Contohnya itu imbuhan se ditambah reduplikasi lalu ditambah dengan imbuhannya. Contohnya yaitu kata sehebat-hebatnya. Nah, lalu proses pembentukan dari adjektiva. Jika sebelumnya sudah dijelaskan ciri-ciri adjektiva, maka selanjutnya adalah proses pembentukan adjektiva. Nah, proses pembentukan adjektiva ini yang pertama kata sifat ditambahkan atau terbentuk dari kata dasar. Contohnya yaitu kuat, lemah atau sebagainya. Jadi masih merupakan kata-kata dasar, belum ada penambahan imbuhan. Lalu yang kedua kata sifat yang terbentuk dari kata jadian. Jadi pada kata sifat ini sudah terdapat penambahan kata lainnya, yaitu contohnya terjelek atau terpintar. Lalu yang ketiga kata sifat yang terbentuk dari kata ulang. Contohnya itu gelap gulita. Nah, yang keempat ini kata sifat yang terbentuk dari kata serapan. Contohnya mungkin kata kreatif, lalu kata ilegal. Contoh dari kata-kata tersebut ini merupakan serapan dari kata asing lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir ini adjektiva atau kata sifat
yang terbentuk dari kata atau sekelompok kata. Contohnya itu lapang dada. Nah, contoh lapang dada ini terdapat sekelompok kata, yaitu terdiri dari dua kata menjadi satu kata atau menjadi satu makna. Nah, contoh tadi lapang dada ini terdapat dua kata namun menjadi satu makna. Jadi lapang dada. Terima kasih. Itulah penjelasan kelas kata yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.